warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kali ini kita kembali lagi di acara Nada dan Cerita bersama saya Faizal Fawaz. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang bisa membuat kalian terinspirasi. Dia adalah salah satu siswa di SMKN 1 Bangil. Siapakah dia? Yuk kita tonton profil berikut. Setiap nada punya kisah sendiri. Di balik suara lembut dan senyum tenang ini, tersimpan perjalanan panjang tentang semangat dan keyakinan. Ia memulai langkah dari paduan suara sekolah dasar, belajar vokal di Pandaan, hingga berani berdiri di panggung besar dengan keyakinan bahwa musik adalah bahasa hati yang tak pernah salah bicara. Pernah gak sih kamu ngerasa satu lagu bisa langsung mengubah mood kamu? Bisa bikin semangat, bisa bikin nangis, bahkan bisa bikin jatuh cinta. Musik memang sekuat itu. Hari ini kita akan mengenal sosok yang menjadikan setiap petikan musik gitar dan alunan vokalnya sebagai bentuk cerita hidup, sebagai kisah dan pengalaman, dan tentu saja nada yang penuh dengan makna. Inilah Nada dan Cerita, tempat di mana musik bukan hanya didengar, tapi juga dirasakan. Bersiaplah, karena kisahnya akan segera dimulai bersama Rivi Alia Alfa Fatih. Halo. Halo Rivi, gimana kabarnya? Silahkan duduk dulu. Iya. Gimana kabarnya Rivi? Alhamdulillah sehat, Kak. Nah, Rivi ini dari kelas apa? Sebelumnya saya ini dari kelas 10 Profesi 2. Alasan masuk podcast kenapa sih? Dulu kan, sekarang masih kelas 10 nih ya, baru hangat-hangatnya untuk masuk di podcast. Kenapa alasannya untuk masuk jurusan podcast? Karena dulu tuh masuk broadcast karena aku pengen mengembangkan minat dan bakat aku, terutama di bidang public speaking. Memang untuk mengembangkan public speaking-nya, belajar lebih lanjut. Nah, Rivi apa dengar-dengar nih banyak sekali prestasi yang didapatkan oleh Rivi gitu kan? Apa saja sih Rivi yang aku boleh tahu nih? Prestasi. Prestasi mulai kapan, Kak? Dari SD boleh, SMP boleh, pilihan apapun itulah prestasi yang Rivi dapatkan. Untuk SD aku dulu pertama kali itu ikut nyanyi Nyanyi. dari kelas 4. Dulu itu aku nggak langsung tiba-tiba nyanyi, tapi ada satu ekstra paduan suara. Aku ikut ekstranya, ternyata kok seru. Diajakin lomba-lomba itulah, terus akhirnya jadi paduan suara inti. Di paduan suara inti itu alhamdulillahnya saya sempat dari SD sampai SMP itu jadi anggota dari PSP. PSP itu paduan suara pasuruan. Dan akhirnya keterusan sampai SMP. Nah, dia tuh kayak mengikuti ekstra lagi. Iya, tetap mengikuti ekstra lagi jual suara karena kebetulan gurunya itu sama, jadi ikut terus. Benar kok, berarti ya kan sama Betul. gurunya. Nah, selain prestasi Rivi tentang paduan suara, ada lagi nggak Rivi prestasi Rivi yang mungkin menurut Rivi itu sangat membuat Rivi itu mengejutkan gitu? Wah, mengejutkan. Iya, yang SMP sih, Kak. Itu aku tiba-tiba tertarik buat belajar gitar karena tiba-tiba ditawarin sama sekolah ada satu lomba namanya itu FLS 2. Di dalam lomba itu tentunya kita dulu, dan pertamanya aku ikut dari kecamatan, kabupaten, provinsi, terus ke nasional. Tapi aku waktu ke provinsi belum pernah juara 1. Pernahnya itu sampai kabupaten aja juara 1. Itu. nah ini ya, salah satu yang prestasi dari Rivi dari SMP 1 Pandaan. Ya. Lomba ini. Ada dua, ada lomba acara musik sama lomba acara persembahan. Aku jelasin sih ya, Kak. Kalau lomba acara musik itu dua gitar yang dipadukan dari satu. Jadi ada suara 1, suara 2, sampai dipadukan dari 1. Kalau misalkan lomba acara campuran itu
sementara karena dari awal lomba sampai akhir lomba itu bisa sampai ke Surabaya, dan itu berada pengalaman yang paling berkesan buat aku. Sangat mendukung. Orang tua sangat mendukung saya di bidang fisik karena saya juga nggak suka dari kecil. Dari kecil sudah suka nyanyi. Terus akhirnya aku mikir kenapa nggak belajar alat musik juga biar bisa nyanyi sama kamu. Selain Rifki bisa main alat musik apa sih? Waktu itu sebelum belajar gitar, aku juga sempat kelas berapa ya? Kayaknya kelas 5 atau kelas 6 itu saya belajar main organ. Organ itu yang kayak piano tapi versi yang kecil. Kayak Betul, tapi saya waktu lesnya bukan ngambil ke musik itu tapi ke lagu kelas. jadi bisa nggak di kalau semua nanti ada para penonton setia mau apa namanya senior Rifki untuk jadi akustikan atau bisa video itu mau nggak ya? Boleh banget. Karena kan kalau soal dengan musik itu bikin saya jadi senang juga, jadi suka-suka. Jadi di akhir segmen kita akan tahu informasinya mungkin dari media sosial bisa dihubungi Rifki ya. Nah dari teman-teman dari cerita Rifki tadi kita lanjut obrolannya setelah iklan berikut ini. Beri apa sama ya Pak? Oke, bagus banget ini. Nah, kenapa sih Rifki kok menyanyikan lagu? Oh, boleh tahu nih lagu judulnya apa dan siapa penyanyi Rifki? Ini judulnya Kaum Aku dari Raisa. Kenapa sih kok Rifki menyanyi di segmen kedua ini memilih untuk menyanyikan lagu Kaum Aku? Kaum Aku ini kebetulan aku bawain sekarang karena ini lagu pertama yang aku tampilkan waktu aku MPLS masa SMP. Berarti memang ada salah satu cerita di dalamnya ya. Oke, baik. Nah, aku mau tanya ini, pertama kali kapan sih kamu tertarik dengan dunia musik? Oke, kalau tertarik dengan dunia musik, aku atau Bernyanyi terlebih dahulu. kalau bernyanyi, aku mulai TK dulu suka mengikuti lomba-lomba vokal ya Kak. Itu karena orang tua dulu kan biasanya kalau ikuti lomba itu di mall-mall atau mungkin sekedar acara Agustusan di desa itu bisa ikut atau tampil. Kalau untuk musik itu aku baru SMP itu belajar gitar. Berarti memang dari TK ya. Kalau nyanyi, kalau dari musiknya dari SMP. Nah, kan sering
banget alat musiknya. Di rumahnya otomatis banyak loh alat musik koleksi living gitu ya. Ada hal dari itu aku punya ada gitar elektrik, gitar klasik sama gitar akustik. Kalau misalnya originnya baru punya satu. Nah yang dibawa ini sekarang gitar apa? Ini gitar klasik, Perbedaannya gitar apa? elektrik, akustik, klasik. Ya itu perbedaannya. Kalau di gitar klasik itu senarnya artinya beda ya Kak. Sama mungkin bahan kayunya juga. Kalau di gitar klasik guys itu senarnya biasanya pakai nilon. Untuk pemula yang baru main gitar itu kalian bisa beli gitar nilon karena senarnya nggak terlalu sakit di tangan. Kalau misalnya kalian mau yang agak sakit itu ada gitar akustik. Karena gitar akustik itu senarnya pakai string, jadi kayak diteken buat belajar pemula itu sakit juga. Kalau si gitar elektrik itu pastinya butuh kabel buat nyolokin dan pastinya bautnya lebih tipis. Oke, sangat bermanfaat teman-teman informasi dari TV. Nah, kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi. Jangan lupa tetap saksikan terlebih dahulu iklan berikut ini. Halo Sobat Nada dan juga cerita, kembali lagi di program tercinta kita. Masih bersama dengan saya Fahmi dan juga Rivi. Nah, kali ini kita akan lebih mendalam lagi pertanyaannya bersama Rivi. Rivi, kan sudah bilang-bilang banyak tentang alat musik tadi ya, terus juga prestasi-prestasinya Rivi. Aku mau tanya, Rivi sekarang Rivi apa sih? Jadi kesukaan aku itu pop. Oh, kan sekarang banyak sekali Rivi ya. Kenapa kamu kok tidak memilih genre-genre lainnya? Kayak di media sosial sekarang ya. Banyak orang yang sudah kayak aku sendiri dari genrenya dangdut sekarang menjadi pop. Jadi nggak mau bilangnya seperti itu. Karena lagu genre pop sendiri itu sudah klop sama suara kita. Jadi kalau misalnya aku mau pindah dari genre jazz atau genre dangdut itu mungkin kurang cocok sama vokal suara. Jadi karena vokal suara itu cocoknya di lagu-lagu pop kayak misalnya lagu Vera itu, jadi saya sukanya lebih apa sih? Kalau sama itu ya, kamu ini mencari genre yang sesuai dengan keinginan aku atau mencari-cari hal baru? Saya karena dulunya aku juga sempat suka jazz, terus akhirnya karena aku belajar musik jazz itu ternyata susah ya Kak, terus akhirnya aku ganti ke genre pop. Jadi mencari jati dirinya itu memang sendiri. Nah, genre pop nih, siapa musisi yang Rivi paling suka atau paling favorit? Kalau buat genre pop dan lagu-lagunya ada dari grup band Vera, Apa salah satu? ada bersama. Nah, teman-teman, siapa juga nih di sini yang suka band Vera? Yuk, ada atau komen di kolom komentar. Nah, sekarang ini kalau aku tantang bisa nggak kamu cover Iwan lagu Malu? Kenapa? Iya. Kenapa harus selalu? Ya karena sekarang lagu Malu itu sangat booming di media sosial teman-teman, betul nggak? Betul. Oke, bisa dimulai Vicky? Langsung. Boleh. Mau.
sudah menjelaskan ya kalau lagu ini lagu yang memang lagi booming. Menurut Vivi kenapa sih kok lagu ini bisa booming? Kurang tahu ya Kak. Kalau menurut cara aku, lagu ini booming karena mungkin relate ya sama kehidupannya cita-cita orang pada saat ini ya Kak. Kan mau itu tentang cinta yang berbeda agama. Siapa di sini yang cinta beda agama? Tulis di kolom komentar. Nah, oke Rivi. Mungkin cukup sekian aja ya cukup pada hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah, kesimpulannya yaitu jika kalian menginginkan sesuatu atau memang kalian sudah nyaman pada posisi tersebut, tetap perjuangkan dan raihlah prestasi yang sesuai dengan hobi kalian yang kalian mau. Jangan lupa saksikan terus talk show berikutnya dan terima kasih banyak. Ini dia Nina Fest yang akan dibawakan oleh Rivi. Sampai pada